Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Septiani Putri. Saya akan menjelaskan tentang tugas dan kewajiban dari tour leader. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas dan kewajiban dari tour leader. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu tour leader. Tour leader adalah pemimpin perjalanan di dalam sebuah perjalanan wisata. Tour leader adalah seseorang yang bertugas untuk memandu, mendampingi, memimpin, mengayomi perjalanan wisata sebuah grup atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan wisata. Nah, jadi tour leader ini dia sebagai marketing terdepan dari sebuah biro perjalanan wisata. Salah satu indikasi dalam kesuksesan sebuah kegiatan wisata, peran serta seorang tour leader sangat penting dan dominan dalam waktu selama pelaksanaan wisata. Karena dia yang selalu berinteraksi dan berkomunikasi kepada peserta wisata. Selanjutnya, tugas dan fungsi utama dari tour leader, yaitu yang pertama adalah tour guide. Tour guide itu dia memberikan penjelasan atau informasi kepada rombongan baik umum tentang daerah atau wilayah yang dikunjungi dan objek yang tercantum dalam jadwal perjalanan wisata pada khususnya. Yang kedua adalah mediator trip. Mediator trip ini tour leader itu dia bertugas untuk menjembatani wisatawan dengan faktor-faktor pendukung demi kelancaran dan kesuksesan acara wisata seperti transportasi, yaitu contohnya kru bus atau pramugari dan lain-lain, manajemen restoran, contohnya paket makanan atau pemesanan menu makanan. Nah, yang ketiga adalah waiter atau pelayan. Waiter atau pelayan adalah seorang tour leader ini tugasnya untuk melayani wisatawan sesuai dengan keadaan atau situasi yang ada dalam acara wisata tersebut. Nah, yang ketiga adalah berjiwa entertainer atau penghibur. Dalam pelaksanaan perjalanan wisata menuju objek wisata dari tempat asal kita menuju tujuan kita yaitu objek wisata, biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama dan bisa menimbulkan kejenuhan bagi para wisatawan. Untuk itu, seorang tour leader dituntut untuk menghidupkan suasana agar dapat menghilangkan kejenuhan para wisatawan. Sebagai contohnya yaitu dengan memberikan jok-jok atau tebakan dan lain-lain. Nah, yang kelima adalah harus cepat mengambil keputusan. Dalam pelaksanaan wisata, tidak selamanya akan berjalan lancar. Kadang kendala muncul dalam pelaksanaan tersebut. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi hingga membuat perubahan baik dalam jadwal perjalanan, tempat, waktu ke objek wisata tersebut. Nah, jadi faktor yang dominan yang membuat perubahan tersebut adalah yang pertama faktor alam. Contohnya kalau faktor alam ini seperti gempa bumi, kecelakaan, kebakaran. Nah, itu bisa membuat perubahan jadwal. Selanjutnya faktor manusia, contohnya ketidakketetapan waktu peserta rombongan di objek wisata sehingga membuat perubahan waktu di objek wisata lain atau waktu tempuh perjalanan. Nah, yang ketiga adalah faktor teknik. Faktor teknik ini contohnya kerusakan mesin alat transportasi, baik transportasi darat, laut, atau udara, sehingga membuat adanya perubahan dalam pelaksanaan wisata secara signifikan.
Selanjutnya, tugas dan kewajiban tour leader. Tugas dan kewajiban tour leader pada prinsipnya dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, tugas tour leader ketika dalam bus jika overland. Tugas seorang tour leader dalam perjalanan adalah untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, sehingga bisa menghilangkan rasa capek, kejenuhan yang biasanya muncul dikarenakan perjalanan yang jauh untuk sampai di tempat tujuan. Yang kedua, tugas-tugas tour leader ketika overland adalah yang pertama, memimpin doa dan memberikan salam pembuka sekaligus memperkenalkan biro perjalanan wisata yang dipercaya mengantarkan acara wisata tersebut. Yang kedua, memperkenalkan nama tour leader dan kru bus sebagai sebuah tim yang selalu dengan setia menemani perjalanan tersebut. Yang ketiga, menyampaikan fasilitas yang ada dalam bis dan fasilitas yang disediakan oleh BPW di bus tersebut, contohnya P3K, soft drink, audiovisual, reclining seat, air conditioner, dan lain-lain. Yang keempat, menyampaikan dan memberitahukan tentang jadwal perjalanan dan waktu tempuh di tiap-tiap lokasi atau tempat transit yang akan dikunjungi secara jelas dan dapat dipahami oleh seluruh rombongan. Nah, yang kelima, membantu peserta rombongan bila dalam perjalanan mengalami gangguan kesehatan seperti mabuk darat, mabuk angin, sakit kepala, dan lain-lain. Yang keenam, mengingatkan kepada para rombongan untuk selalu menjaga barang-barang bawaannya dan membantu menempatkan di bagasi dengan rapi. Yang ketujuh, membagikan snack atau souvenir kepada semua rombongan. Kedelapan, memimpin permainan games di dalam bus. Nah, yang ketiga, tugas tour leader ketika di rumah makan atau tempat makan. Yang pertama, mengecek persiapan dan menu yang disajikan pada acara makan tersebut. Yang kedua, menginformasikan kepada catering bila mana ada menu yang kurang atau habis dalam acara makan tersebut. Yang ketiga, mempersilahkan makan kepada peserta tur yang belum menikmati makan atau karena yang bersangkutan mempunyai kesibukan lain sebelum beliau menikmati makan. Yang keempat, bila makan disajikan dengan box, seorang tour leader bertugas membagikan box beserta minum kepada masing-masing peserta. Yang kelima, kalau acara makan sudah selesai, tour leader berkewajiban untuk menginformasikan kepada rombongan untuk kembali ke bus guna melanjutkan perjalanan kembali. Yang keenam, tugas tour leader belum diperkenankan makan apabila rombongan belum makan keseluruhan. Yang keempat, tugas tour leader ketika di hotel. Yang pertama, memberi informasi kepada peserta mengenai nama hotel dan fasilitas yang disediakan. Yang kedua, mengecek kembali jumlah kamar yang dipesan. Yang ketiga, sebelum sampai di hotel, tour leader membacakan nama kelompok dalam satu kamar seperti yang telah disusun oleh panitia. Yang keempat, membukakan pintu kamar. Yang kelima, pengecekan tiap-tiap kamar apakah sudah sesuai dengan kapasitas dan pembagian dengan daftar nama. Yang keenam, mengecek kondisi kamar, baik kebersihan, perlengkapan tidur, kamar mandi, lampu penerangan pada tiap ruangan, dan mengecek catering untuk breakfast atau dinner di hotel. Nah, yang ketujuh, menyediakan fasilitas tambahan sesuai dengan permintaan peserta. Selanjutnya, yang kelima adalah tugas tour leader ketika di objek wisata. Yang pertama, memberi informasi kepada peserta mengenai objek wisata yang akan dikunjungi. Yang kedua, menyampaikan tata tertib atau peraturan di objek wisata, termasuk lama waktu kunjungan. Yang ketiga, bersama-sama peserta menuju ke objek wisata. Yang keempat, mendampingi peserta di dalam objek wisata. Yang kelima, bila mana waktu kunjungan di objek wisata sudah habis, seorang tour leader mengumumkan di tempat informasi untuk para rombongan segera berkumpul di bus. Yang keenam, apabila setelah diumumkan peserta sudah kumpul tapi masih ada kekurangan peserta yang belum kumpul, maka tour leader berkewajiban untuk mencari peserta tersebut untuk
mengefektifkan jadwal sehingga tidak mempengaruhi dari jadwal yang lain yang sudah ditentukan. Selanjutnya, syarat seorang tour leader. Yang pertama, bermental kuat. Dalam dunia pariwisata, setiap insan pariwisata harus mempunyai mental yang kuat dan tahan uji, karena seorang tour leader sering berinteraksi dengan manusia, sehingga mental tour leader itu sangat penting untuk berkomunikasi yang baik dan dapat menimbulkan interaksi antara peserta wisata dan tour leader tanpa ada perasaan rendah diri. Yang kedua, berpenampilan menarik dan simpatik. Salah satu syarat untuk terjun di dunia pariwisata adalah berpenampilan menarik. Karena penampilan adalah cerminan diri dan kepribadian dari seseorang. Untuk itu, dengan berpenampilan menarik dan simpatik dapat menimbulkan kenyamanan dan terjalin komunikasi yang baik. Selanjutnya, sopan dan komunikatif. Nah, kesopanan adalah tembok penilaian seseorang. Jika kita berlaku sopan dan berkomunikasi dengan baik, bukan tidak mungkin kita sebagai tour leader akan dicap sebagai orang yang benar-benar sempurna. Sekalipun tidak ada orang yang sempurna. Yang keempat, sebagai pendengar yang baik. Ada apa salahnya mendengarkan? Bukan berarti kita sebagai tour leader itu sudah paling tahu. Mendengarkan nasihat atau masukan orang lain adalah hal yang baik yang juga harus dilakukan seorang tour leader. Sebagai seorang tour leader tidak hanya memposisikan dirinya sebagai pendengar yang baik, namun tour leader juga harus bersikap tegas. Nah, selanjutnya yang kelima adalah dapat memahami orang lain. Sebagai seorang tour leader, itu kita tidak harus dipahami. Akan tetapi, kitalah yang berusaha memahami para tamu atau rombongan atau perorangan agar apa yang dimau oleh wisatawan tersebut dapat terakomodir dengan baik. Nah, selanjutnya tata tertib dan etika tour leader perjalanan wisata. Yang pertama tentunya memakai pakaian yang sopan dan rapi, menjaga kesopanan dan etika dalam pergaulan baik dari tingkah laku, perbuatan maupun tutur kata. Yang ketiga selalu menjaga hubungan yang harmonis sehingga bisa menimbulkan suasana kekeluargaan dengan peserta rombongan. Nah, yang keempat, bersikap fleksibel dan berusaha mempelajari secara psikologis sehingga kita bisa memahami apa yang diinginkan peserta tur. Yang kelima, berjiwa sabar sehingga bisa mengakomodir dari keinginan peserta. Yang keenam, komunikatif, yaitu bisa menangkap setiap pembicaraan dari peserta sehingga mampu memberikan feedback atau umpan balik dalam setiap pembicaraan, baik personal maupun rombongan. Selanjutnya, murah senyum, sopan, dan dapat menimbulkan keceriaan dalam perjalanan. Yang kedelapan, kepentingan bersama lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi. Yang kesembilan, berpenampilan simpatik dan menarik, serta mudah beradaptasi dalam komunitas tersebut. 10. Dalam setiap pekerjaan pasti terdapat sebuah risiko yang akan dihadapi, apalagi di dunia pariwisata. Untuk itu diperlukan kekuatan mental yang besar. Karena sewaktu-waktu resiko itu akan muncul. Sebagai contoh kecil dalam guiding, seorang tour leader tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk memberikan informasi secara detail tentang segala sesuatu. Hal ini dapat teratasi bila tour leader tersebut mempunyai mental yang kuat untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.